ya Dedi dandanin Kak Mayang ini supaya apa ya, kelihatan lebih lebih modis, lebih bagus gitu di panggung, juga penampilannya juga lebih keren gitu. Stylenya berdua ini selalu kembar ya, Det Mayang? Iya, konsep kembar ini sebenarnya bukan sekarang aja ya. Dulu waktu almarhum juga sama gitu kan. Kita kalau beli itu selalu kembaran gitu. Nah, kemudian kita lihat sekarang kalau teman-teman lihat sekarang dari sepatu ya, Dedi sama Mayang sama, kita sama-sama pakai Dr. Martin lubang 10, terus celana hitam, terus jaket juga ya sama itu. Ya memang kepingin aja kalau kita Dedi sama Mayang itu apa, kita kembaran itu keren aja gitu kan. Nggak ini aja sih sebenarnya, kita banyak ya Kak ya, ada dari sepatu Air Jordan, ada jaket kulit, nanti bisa lihat nanti ada jas juga sama. Jadi banyak yang Mayang punya, Dedi juga punya gitu. Jadi kalau beli itu bareng, kayak jaket ini jaket R&D ini. Ya kita beli bareng, Mayang beli ukurannya S, Dedi beli ukurannya L gitu. Dan boleh ditunjukin apa aja nih Kan? Ya kalau sepatu ini ada ini yang punya Mayang, ini yang punya Dedi, terus apa lagi ya? Ini ada jaket kulit, nanti ini yang punya Dedi, ini yang punya Mayang, jaket kulit apa rock and roll. Terus ada lagi sih nanti kaos apa? Oh itu jas. Ya bentar. Jas hoodie ya. Jas. Diambil jasnya. Nah ini punya Mayang pegang. Nah ini jas ini kalau ini enak pegang. Kalau jas biasanya kan gak ada hoodie-nya tuh paknya. Nah ini Mayang punya jas hoodie, ada tudungnya. Dedi juga ada tudungnya punya gitu jas. Jadi jas ini jas nggak resmi, jadi bisa dipakai casual gitu kan, ada tudungnya, ada. Nah Mayang juga punya sama gitu. Desain sendiri, Det? Iya, ini ada Mayang, kita kan punya desainer, kita pesen bikin jasnya seperti ini gitu. Nah kalau misalnya sih sebenarnya ini terinspirasi sebenarnya dari Guns N' Roses sih, si Axl Rose itu dia pakai jas ada tudungnya ya, ada hoodie-nya. Jadi Dedi bikin, terus Mayang mau. Jadi udah, karena kita sering pakai sama-sama bareng bersamaan kembar, ya udah Dedi bikinin juga. Tapi Mayang Dedi bikinin lebih lebih lucu gitu dengan kotak-kotak. Dia ada kotak-kotaknya kan, ya ada dekernya juga gitu. Det, Ya. bisa dibilang iniin Mayang dari atas sampai bawah gitu. Emang dibikin konsepnya tuh lebih rock, nggak girly banget atau gimana sih? Iya, konsepnya sebenarnya kalau sesuai dengan karakteristik Mayang sebagai vokalis di MVB itu, karena Mayang itu rock ya, lebih ke apa ya, kalau kita lihat tuh lebih ke Avril Lavigne gitu. Jadi memang dari kecil juga Mayang suka Avril Lavigne. Jadi ya pakaiannya ya seperti itu. Kalau perform juga kan Mayang seperti itu kan, jaket kulit, sepatunya Dr. Martin yang tinggi, yang boots gitu. Terus rok kotak-kotak gitu. Ya lebih ke Avril sih. Dan Dedi dandanin Kak Mayang ini supaya apa ya, kelihatan lebih modis, lebih bagus gitu di panggung, juga penampilannya juga lebih keren gitu. Nggak hanya ini aja sih, gitar juga kan Dedi belikan. Gitar-gitarnya kan gitar-gitar yang ya cukup lumayan mahal juga ya. Gitar-gitar yang kemarin kita baru beli gitar Flying V itu kurang lebih 30 juta. Itu kan dia senangnya Metallica kan. Nah itu ada, tapi Dedi nggak bawa gitarnya. Nantilah kapan waktu kalau mau reality show, mau lihat gitarnya Mayang banyak di rumah. Ada lagi gitar Slash juga tuh yang Les Paul ya, yang dipakai Slash itu lumayan ya, itu nggak semahal Flying V ya, 30 itu kurang lebih sekitar 15 jutaan. Jadi kalau untuk sepatu kan ini kan mahal juga nih kan, Iya. Mungkin untuk yang Air Jordan sama itu berapa sih Dek sama yang itu? Kalau yang Dr. Martin ini lubang 10. Ini zaman Dr. Martin zaman dulu Dedi ya, dulu waktu SMP dulu juga udah Dr. Martin ya, Dedi udah punya.
Nah itu udah nggak tahu kemana, udah rusak ya. Nah kemarin beli lagi, terus beli lagi, udah Dedi beli lagi yang baru. Ini bukan yang dulu. Kalau yang dulu ada lubang 12. Nah ini harganya kurang lebih berapa ya? Berkisaran antara enggak sekitar 3 jutaan lah, 3 jutaan. Ini juga sama Mayang 3 juta. Terus ini Dedi juga 3 juta. Terus Mayang punya Dr. Martin satu lagi yang lubang 12. Nah itu agak mahal harga. Berat juga. Yang sering dipakai buat perform itu harganya 5 juta. Gitu. Nah, jadi Mayang punya Dr. Martin 2, kalau Dedi cuma 1. Tapi yang satu lagi tuh yang dulu. Ya. Kalau Air Jordan ini hari ini beli kurang lebih 2,5 sih, 2,5 juta. Tapi Mayang, kamu di dandannya seperti ini sama Dedi gitu, emang ini juga jadi ya, ciri khas kamu dan emang kamu nyaman dengan itu semua, atau kamu nerima aja gitu atau gimana? Iya, karena kan tadi aku bilang Dedi juga, aku sebagai karakteristiknya sebagai vokalis rock gitu. Jadi ya kalau untuk sehari-hari sih sebenarnya aku bisa jadi tomboy, bisa jadi feminim gitu. Cuman kalau di atas panggung ya as a penyanyi gitu, ya penyanyi rock lah gitu. Beda nyanyi kalau misalnya nyanyi sama Niki itu apa kue? Cewek kue kan, cewek mama full color karena sesuai dengan lagunya kan, pop sama Niki. Tapi begitu dia ke FVB Mayang Voice Band dengan karakteristiknya rock, ya beda lagi penampilannya. Itu udah nggak colorful, lebih ke hitam kayak begini gitu. Ya Kak ya. Tapi dua-duanya dia bisa jadi kayak bunglon, artinya bisa menyesuaikan, bisa jadi cewek kue bersama Niki, bisa jadi lady rocker juga gitu. Maya, kalau untuk fashion kan sekarang netizen lebih pro ke kamu nih, dalam arti pro fashion masuk, terus karakter juga masuk. Tapi mereka selalu membandingkan yang sebelah sana nih. Kalau kamu sendiri pro to fashion selalu tidak melihat ya sebelah sana cukup ya siapa aja gak sih? Kalau untuk fashion sendiri jadi diri kamu sendiri gak sih? Kalau fashion ya? Ini lebih ke musik. Lebih ke musik. Ke musik ya, misalnya kayak ke Avril sama Taylor Swift. Iya, lebih ke Avril, kalau nggak Avril ya Taylor Swift gitu. Udah sih, tapi kalau sehari-hari ya paling semutnya aku aja. Cuman kalau di atas panggung ya as a lady rocker. Iya. Jadi nggak meniru siapapun, tapi lebih ke arahnya lebih sering sih dia buka-buka, tapi kiblatnya ke penyanyi-penyanyi yang dia suka. Ya kayak Taylor Swift, ya pakaiannya kayak gitu, terus kayak Avril. Tapi kalau misalnya kuliah sih udah casual aja, dia biasanya jeans sama kaos gitu. Jadi kan kalau buat anak nih nggak pernah setengah-setengah, selalu totalitas di semuanya. Iya. Meskipun itu mahal ya, maksudnya dari sendiri maksudnya saya nggak mau maksudnya saya selalu maksimal untuk anak karena kemarin udah kehilangan nih. Dan yang sekarang saya nggak mau sekarang harus lebih top lah istilahnya. Iya bener. Dedi tuh dari mulai Vanessa sampai Mayang, setiap sesuatu anak Dedi ya, kalau dia memang udah memutuskan sesuatu, ingin apa gitu, sesuatu ya udah harus total. Kamu harus total, terus disiplin, terus harus kerja keras gitu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah Dedi akan support dari belakang. Tapi kalau kamu setengah-setengah, Dedi nggak akan support. Itu yang Dedi tanamkan ke mereka berdua gitu. Jadi dari dulu ya, mulai Vanessa, iya Dad aku mau gitu, udah disolahin model, sekolahin acting, sekolahin presenter, sekolahin musik, sekolahin apalagi ya gitar gitu, total gitu udah. Tapi kalau anaknya setengah-setengah Dedi nggak mau gitu. Tapi kalau udah total, Dedi support total juga. Ya alhamdulillah ya jadi juga kan Vanessa gitu. Nah, terus selain berupa latihan itunya sekolah-sekolahnya, dia juga disiplin di rumah, harus latihan dan sebagainya. Nah, tinggal Dedi mendukungnya itu. Salah satunya ya Dedi belikan alat-alatnya, mulai gitar, mulai efek gitar, sound system semua Dedi belikan gitu. Nah, sekarang di Mayang sudah masuk sebagai di dunia entertain, udah mulai nyanyi gitu kan dengan bandnya. Ya Dedi support total. Mulai dari sama juga kemarin beli gitar aja sampai ya totalnya kurang lebih sampai 100 jutaan adalah 4 gitar lah.
ya gitar akustik, gitar Flying V, ya gitar yang Avril aja ada tuh yang dipakai Avril itu. Ya kurang lebih sampai 100 juta tuh empat gitar itu buat Mayang. Tapi nggak apa-apa, emang kalau Dedi prinsipnya ngasih tahu kakak gini, kamu beli itu ada dua, kebutuhan atau keinginan gitu. Kalau keinginan jangan, tapi kalau kebutuhan walaupun itu mahal beli nggak apa-apa gitu. Nah kalau gitar itu kan kebutuhan kan, dia perform di atas panggung kan, dan gitarnya juga harus yang bagus gitu. Nanti kalau dia perform di atas panggung gitarnya jelek, nanti suaranya jelek dan sebagainya, kan kasihan gitu kan. Nah jadi kalau Dedi itu kayak gitu, kebutuhan dan keinginan. Kalau selama ini barang-barang yang dibeli ini sebuah kebutuhan, beli walaupun mahal gitu. Nah ini kan kebutuhan dia buat perform, buat penampilan Mayang itu beli. Itu prinsip Dedi. Jadi total sih Dedi, semua nggak ke Vanessa, nggak ke Mayang. Dedi total, mulai dari apapun, mulai dari ngajarin gitarnya, Dedi latih disiplinnya, kerja kerasnya, sampai ke kostum, sampai apapun semua Dedi support gitu. Ya senang kalau anaknya mau diatur, kalau anaknya mau diarahkan, ya kita juga senang kan. Udah, yuk. Ya insya Allah jadi. Kalau kita setengah-setengah pasti nggak jadi. Jadi udah bilang kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang setengah-setengah pasti nggak jadi. Kalau kita lakukan sesuatu yang totalitas pasti jadi. Jadi sampai istilahnya untuk perihal pasangan, jadi sampai lebih baik Oh iya, anak dulu. iya. Dedi orangnya gak egois sih gitu ya, lebih memilih ke anak dulu lah daripada diri Dedi sendiri gitu kan. Nggak egois lah. Ya Mayang juga tahu ya, dari lahir kan, dari masih bayi Dedi rawat, Dedi didik, Dedi jaga sampai sekarang umur 20 tahun. Ya alhamdulillah gitu kan. Tanpa seorang ibu, tapi Dedi bisa mendidik, menjaga, merawat Mayang. Jadi Ya. juga kalau fokus anak, kan Mayang udah beranjak dewasa dan udah kuliah juga, ya kan? Kalau untuk pacar boleh nggak ada? Kalau untuk pacar sih, kan banyak dekat pasti. iya. Sudah ada komitmen sih dari Mayang sendiri. Jadi dia nggak mau pacaran dulu, mau fokus ke karir sama sekolah dulu ya. Tanya sama Mayangnya langsung. Yang dekat ada nggak? Yang apa? Yang mungkin ngedeketin. yang ngedeketin pasti banyak kan, nggak mungkin kan? Ya kalau yang deketin ada, cuman aku ya udah nanti dulu aja, mau fokus karir dan pendidikan dulu. Cowok mah gampang belakangan. Mungkin lebih Nanti temenan lah aja kali ya. kalau udah dapat gelar S1 baru. Iya, kalau temen cowok sih banyak, nggak apa-apa. Kalau temen Dedi nggak membatasi. Kalau pacaran ya Dedi udah bilang sama Mayang, ya sudah ingat itu karir kamu sama sekolah kamu. Gitu. Jadi mungkin di ulang tahun almarhum mungkin jadi kan banyak doa lah tadi yang disampaikan. Mungkin ada mungkin di pas ulang tahun atau di lain hari mungkin pengen ketemu cucu tuh. Jadi Iya. Nanti sih ya udahlah sambil berjalan aja nggak apa-apa. Untuk Gala kita selalu mendoakan yang terbaik aja. Saya yakin Gala sudah di lingkungan keluarga yang tepat gitu kan, ya sudahlah nggak apa-apa. Nanti kalau memang waktunya bisa bertemu ya bertemu ya Kak ya. Sekarang fokus aja dulu, benar-benar fokus sama diri sendiri, sama Mayang. Sudah sekarang benar-benar waktunya tuh udah nggak pikir ke situ lagi gitu, karena Dedi harus mengatur jadwal performnya Mayang, jadwal belum endorse-nya dia sekarang banyak sekali. Kalau mau live TikTok terus Dedi harus jadwal ngatur schedule latihannya sama MVB, ngatur jadwal latihan tambah sama Niki. Sekarang ada seminggu sekali sama Niki latihan di label, seminggu 2 kali latihan sama MVB. Sementara dia juga cari job juga untuk manggung. Ya udah nggak kepikir situ lagi. Jadi udah benar-benar udah total ke karirnya Mayang. Ikut juga dengan pemakaman nggak jadi dipindahin ya? Dedi udah nggak mikir ke situ lagi Mbak jadi nggak, sekali lagi sama yang tadi, udah nggak mikirin ke sana gitu, karena itu udah artinya udah nggak ada program lagi untuk ke sana gitu. Jadi nggak mikirin untuk hal-hal itu lagi. Yang tadi Dedi bilang udah sibuk mikirin Mayang gitu. Mungkin buat itu mungkin masih kado, dan mungkin kado buat di ulang tahun almarhum, mungkin ada rencana
ke cucu masih kado? Enggak sih, enggak ada. Ya kalau ulang tahun Gala kan main udah dedikasi kado. Cuman yang sekarang ini ulang tahun ya udah kirim itu aja lah, doa aja buat Vanessa. Tadi Ya. pagi Gala juga datang udah. Gitu ya. Gimana? Ya udah pastilah harus sebagai anak harus datang orang tua. Itu kan hari lahir mamahnya, maminya. Gitu. Pasti maminya senang ya didatengin sama Gala, sama papinya juga pasti senang. Ya biar dia juga makin besar makin tahu ya kalau papinya maminya sudah nggak ada kan. Sebelumnya mungkin ya umurnya kan semakin lama semakin dewasa, semakin besar lama-lama bisa memikirkan dia oh mami papinya sudah nggak ada gitu. Tapi kemarin aku juga sempat lihat sih di sosmed, dia udah ngerti kalau mamanya mami papi udah di surga gitu. Tapi melihat Iya. itu kamu gimana Maya? Ya sedih sih karena aku kan juga ngerasain apa yang Gala rasain, karena dari kecil aku udah ditinggal sama mama gitu, jadi ngerasain apa yang Gala rasain. Dan sih Dan hari ini tadinya mau ke makam nggak jadi ada karena Iya, hujan sore. hujan. pertama hujan, terus mendung ya, terus kedua yaitu tadi schedule-nya kan setelah treatment pengen ke sana, tapi nggak apa-apa, nggak harus sekarang, besok juga bisa kan hari Jumat ya, Kamis ya, Kamis bagus lah gitu kan, Kamis malam Jumat gitu. Jadi karena hujan dan nggak sempat ke sana nggak apa-apa. Apa sih Dan terakhir dari saya yang mendorong Dedi jadi akhirnya meluluhkan hatinya untuk tidak memberikan makam dipindahkan dan harta gono gini lagi yang punya di almarhum tersebut hanya untuk fokus ke Mayang gitu ya Den? Iya, ya udah, memang benar-benar udah diprogram untuk Mayang, jadi waktunya sekarang udah sibuk ke sana, udah nggak bisa waktunya mepet banget, belum ngurus nanti video klip, ya cari tempat buat pembuatan video klipnya, belum buat beli cari kostum buat Mayang gitu, jadi memang udah nggak sempet lah bikin gitu. Yang penting sekarang udah fokus ke depan aja untuk Mayang. Ya. Netizen kan banyak yang mengatakan bahwa Dedi jarang terlihat di makam gitu, hanya Mm-mm. terus. Apa tuh pendapatnya Den? Mendapatnya Tapi memang kapan sih? masa ke makam harus ngundang-undang enggak kan gitu kan, nggak pernah lihat di makam, kadang lucu ya netizen bahas sendiri udah sering ke makam nggak bilang setiap keluar. momen itu kan nggak harus kita umbar, jadi ya cukup kita aja yang tahu, kan nggak mungkin nih kita lagi di makam kan, nggak mungkin. Kita aja yang tahu. Iya udah nggak usah komentar ya, udah ya ini sekarang ininya ke sini dong, ininya ke sana udah. Dedi mau ganti lagi baju Semuanya, nih udah nih Dad, udah. semuanya berapa-jutaan nih? Sampai Apa? di sepatu. Iya. Wah nggak Berapa kehitung. ratus? Kan pasti Udah nggak kehitung sih berapa, Dedi nggak kalkulasiin gitu berapa ya. Kalau dari gitar aja udah 3 aja udah hampir 100 juta gitu kan. Udah kalau buat kalau dikalkulasi nih berapa ya nggak tahu, lebih lah ya, dari gitar aja udah kelihatan tuh udah 100 juta kalau Kemudian